Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Monika Lestari. Saya dari kelas 1D Akuntansi Syariah. Di sini saya akan menjelaskan tentang sumber hukum Islam. Sumber hukum Islam adalah segala sesuatu yang melahirkan atau menimbulkan aturan yang mempunyai kekuatan yang bersifat mengikat, yang apabila dilanggar akan menimbulkan sanksi yang tegas dan nyata. Dengan demikian, yang dimaksud dengan sumber hukum Islam adalah segala sesuatu yang dijadikan dasar, acuan atau pedoman syariat Islam. Ulama ahli fikih berpendapat bahwa sumber hukum Islam adalah Al-Quran dan hadis. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Aku tinggalkan bagi kamu dua hal, yang karenanya kalian tidak akan tersesat selama-lamanya, selama kalian berpegang kepada keduanya, yaitu Al-Quran dan hadis." Yang kedua yaitu pembagian sumber-sumber hukum Islam dan kedudukannya. Sumber hukum Islam terbagi menjadi 4, yaitu Al-Quran, Sunnah, Ijma' dan Qiyas. Yang pertama yaitu Al-Quran. Al-Quran adalah kalam Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad. Dalam hukum Islam, Al-Quran merupakan sumber utama karena Al-Quran dijamin keautentikannya dan juga terhindar dari intervensi tangan manusia. Yang kedua adalah hadis. Hadis adalah segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi dari perkataan, perbuatan, takrir atau keputusan atau sifat. Dalam agama Islam, hadis merupakan sumber hukum setelah Al-Quran. Ini didasarkan pada firman Allah, yaitu apa yang diberikan Rasulullah kepadamu maka terimalah, dan apa yang dilarangnya bagimu maka tinggalkanlah. Fungsi hadis secara garis besar ada 3, yaitu menegakkan kembali keterangan atau perintah yang terdapat di dalam Al-Quran. Yang kedua yaitu menjelaskan dan menafsirkan ayat-ayat Al-Quran yang datang secara global. Yang ketiga yaitu menetapkan hukum-hukum yang tidak ditetapkan oleh Al-Quran. Salah satu contoh penentuan hukum dengan hadis adalah tentang wudhu. Sebagai syarat sah sholat, Rasulullah bersabda tidak diterima sholat seseorang yang berhadas sampai ia berwudhu. Hadis riwayat Bukhari dan Abu Hurairah. Yang ketiga yaitu ijma'. Secara bahasa, ijma' adalah memutuskan dan menyepakati sesuatu. Ijma' dapat dipahami sebagai sebuah kesepakatan ulama mengenai suatu perkara bila tidak terdapat penjelasan yang spesifik dalam Al-Quran dan hadis. Ijma' tidak boleh bertentangan dengan Quran dan Sunnah. Salah satu contoh ijma' adalah diperbolehkannya vaksinasi dan imunisasi. Pada masa Nabi, ilmu kedokteran belum berkembang pesat seperti sekarang, sehingga hukum tentang imunisasi pun belum ada. Karena para ulama melihat imunisasi dan vaksinasi memiliki banyak manfaat dan dianggap sebagai ikhtiar untuk kesehatan, maka ulama memperbolehkan metode kesehatan ini. Yang keempat yaitu qiyas. Qiyas merupakan perluasan dari hukum yang ada. Qiyas adalah salah satu metode untuk menentukan hukum sesuatu yang baru dan belum dikenal sebelumnya, dengan cara mencari padanya dengan hal yang sebelumnya diketahui dan sudah diatur dalam Al-Quran dan hadis. Contoh qiyas adalah menganalogikakan narkotika yang pada zaman Nabi tidak ada dengan khamar atau minuman memabukkan, karena sifat kedua hal tersebut yang membahayakan kesehatan dan menimbulkan ketergantungan, maka hukum narkotika dengan khamar yaitu haram. Dari penjelasan pada bab di atas dapat kita tarik kesimpulan bahwa sumber hukum Islam sangat penting diterapkan dalam kehidupan sehari-hari untuk mendapatkan sebuah solusi hukum jika ada suatu masalah yang harus ditetapkan hukumnya, akan tetapi tidak ditemukan di Al-Quran ataupun hadis. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.